Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Senang rasanya hari ini kita akan membahas sebuah MPV. Sepertinya ini kalian sudah tahu semua sih mobilnya. Ini MPV legenda keluarga Indonesia, sudah hadir di Indonesia sejak lama. Dan perubahan terbesar terjadi pada generasi ini. Ini dia awal mula dari Toyota Kijang Innova. Berbicara mengenai Toyota Kijang, pasti banyak kenangan, pasti kalian juga punya banyak pengalaman. Jangan-jangan keluarga kalian atau bahkan kalian sendiri memakai Toyota Kijang. Memang mobil ini usianya sudah nggak muda lagi, apalagi ini yang masih termasuk keluaran awal-awal, usianya sudah cukup usur, tapi masih banyak kita lihat di jalanan karena durabilitasnya yang luar biasa. Dan menurut saya ini adalah Kijang dengan masa peredaran paling panjang karena 3 kali mengalami facelift dan juga beberapa kali mengalami improvement. Ya kalau kita lihat dari tamang depannya, karena ini yang 2.5 V diesel, ini yang keluaran awal, jadi modelnya masih polos seperti ini aja. Period correct juga, untuk lampu-lampu juga semuanya masih halogen, pakai bohlam, kristal multi, reflektor. Dan di bagian depan ini, kalau yang di tahun 2000, kalau nggak salah 2008 ya, sempat mengalami facelift. Di bagian bumper juga lampunya lebih bagus lagi dari ini bentuknya. Kemudian di tahun 2011 berubah lagi lampunya yang model mengotak, dan di 2013 sampai akhir itu grillnya yang panjang. Dan terus terang saya yang paling suka itu yang keluaran 2011 yang lampunya kotak sih. Nah untuk bagian atas sendiri masih ya polos semua ya, nggak ada sensor-sensoran. Ini untuk kecerutan air juga masih kelihatan. Untuk yang tipe V juga sudah dapat garnish chrome di sebelah sini. Kalau yang tipe lain masih warna body ya. Nggak banyak sih yang bisa dibahas di bagian depan karena ya masih belum ada teknologi apapun di mobil ini. Bahkan kuncinya juga masih kunci yang seperti ini, remote-nya menyatu. Kunci yang seperti ini, jadi belum ada yang keyless. Sampai akhir mobil ini memang fiturnya cukup minim, jadi belum ada fitur keyless atau jangan bilang keyless dah, untuk DRL aja sampai akhir masa mobil ini juga nggak ada. Nah kita juga mohon dukungan dari teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita, share video kita sebanyak-banyaknya. Follow juga Instagramnya Chips Channel. Dan bagi teman-teman yang punya mobil yang mau dibantu promo atau yang boleh kita review, kalian bisa DM aja di Instagramnya Chips Channel. Oke, sebelum pindah ke bagian lain, kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Ini mesin dari Toyota Kijang Innova. Ya masih belum bisa seperti mobil-mobil kebanyakan ya. Jadi masih kelihatan rumit. Banyak kabel-kabel berseliweran. Ini karena tipe yang V, jadi dia ada penutupnya sedikit, ada di 4D ini. Jadi kalau tipe lain dia nggak ada penutupnya di depan. Jadi mobil ini merupakan Kijang dengan masa pemasaran atau masa edar paling lama juga. Kijang Innova yang memiliki, atau mungkin Kijang ya, Kijang yang memiliki pilihan mesin terbanyak. Ya karena di generasi ini dia memiliki 3 pilihan mesin. Ada yang 2000 cc, 1 TRFE, itu tenaganya 136 PS, torsinya 183 Nm. Kemudian ada pilihan yang spesial yang barangnya cukup langka, hanya keluar di tahun 2005 sampai 2006, yaitu yang 2700 cc. Itu tenaganya cukup besar, 157 horsepower, torsinya 241 Nm. Dan yang ada di sebelah kita ini adalah yang mesin diesel 2KD FTV 2500 cc, tenaganya 102 HP. Untuk torsinya sendiri, karena yang ini bertransmisi matic 4 percepatan, dia torsinya sampai 260 Nm. Tapi kalau kalian pilih yang manual, itu torsinya berbeda, hanya 200 Nm. Jadi kalau saran saya, kalian pilih aja langsung yang matic karena lebih bertenaga.
Oke, untuk ruang mesinnya sudah dicat warna body. Untuk power steering dia juga masih pakai yang belum elektrik ya. Sudah ada peredam, sudah dicat warna dengan body, tapi masih belum menggunakan pegas. Hanya menggunakan tongkat seperti ini. Oke, mungkin itu aja di bagian mesin. Ngomong-ngomong untuk yang Kijang Innova 2700 cc, sepertinya sekarang sudah banyak yang menjadi kolektor item. Kira-kira benar atau enggak? Kalian bisa komen-komen di bawah. Oke, sekarang kita mau lihat ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, pertama-tama ini dimensinya memelar dari yang Kijang kapsul. Panjangnya lebih dari 4,5 meter, lebarnya lebih dari 1,7, tingginya juga lebih dari 1,7 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri ini berada di 2750 mm. Oh ya, mobil ini tentunya pastinya masih penggerak roda belakang. Jadi penggerak roda belakang ini hanya sampai ribbon ya. Yang Xenix sudah penggerak roda depan. Transmisinya pilihannya manual 5 speed atau matic 4 speed. Khusus yang 2700 cc hanya tersedia transmisi otomatis aja. Di bagian samping untuk model yang awal sampai model yang akhir itu hanya beda-beda dikit ya, terutama di desain velg aja. Sisanya ya paling beda-beda molding-molding seperti ini. Seperti yang ini tipe V ada moldingnya, kalau tipe G nggak ada. Untuk bannya sendiri dia pakai ukuran 205/65 ring 15. Rem depan cakram, rem belakang tentunya masih tromol. Oke, untuk spion karena ini tipe yang V, jadi dia diberi krum-kruman seperti ini. Untuk handle juga karena ini tipe V sudah krum-kruman, sudah model grip type seperti ini. Di bagian atas sudah di blackout. Yang saya suka dari Kijang-Kijang lama ini kacanya masih besar-besar ya. Karena mobil-mobil semakin kesini itu enggak tahu kenapa, terutama yang Kijang yang terbaru, kaca belakang ini semakin sempit dan orang yang duduk di baris ketiga ini semakin ya terlihatlah kastanya. Katanya sih begitu. Oke, mungkin di bagian samping itu aja karena Innova atau Kijang-Kijang ini bodinya ya kalian bisa lihat seperti ini aja, polos-polosan. Nggak ada lekuk-lekukan yang berlebih kecuali Innova Xenix. Yuk kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang sendiri kalian bisa lihat ini masih full original. Jadi di bagian atap ini untuk yang tahun ini masih belum mendapatkan upper spoiler, tapi dia sudah disediakan kecerutan, sudah ada rear defogger karena tipe V, sudah ada rear wiper, ada krum-kruman di sebelah sini. Untuk lampunya sendiri dia masih bohlam semua. Untuk lampu yang 2008 dia beda model. Untuk yang facelift terakhir yang ketiga ini juga beda model sedikit-sedikit aja sih, nggak sampai yang gimana-gimana. Untuk krum-kruman di sini juga. Untuk yang terakhir, model terakhir dia sudah sampai ujung, ada lampu tambahannya yang dimana itu saya terus terang kurang suka sih ya. Di bagian bawah ini sudah ada 2 parking sensor. Setahu saya ini original bawaan mobilnya karena saya juga pernah punya mobil seperti ini yang tipe G, itu sudah ada parking sensornya juga. Untuk ban serep di bagian bawah. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya. Di bagian belakang sendiri kalau kursinya tegak memang nggak terlalu besar ya space-nya ya. Ini kalau menurut saya lebih kecil daripada Kijang kapsul. Coba teman-teman komen-komen di bawah apakah betul, karena saya merasa yang Kijang Innova ini lantainya agak tinggi. Bisa kita lihat dari samping ini masih ada turunannya. Nah, kalau Kijang kapsul itu seingat saya di bagian bawah sini masih bisa kita taruh barang. Untuk pelipatannya sendiri bisa kalian lihat, kalau kalian merasa kurang, kalian bisa lipat ke samping. Kalau ini pun kalian masih merasa kurang, yang bagian depan bisa kalian lipat seperti ini. Nah, kalian masih bisa melipat bangku jok kedua, kalian bisa bawa barang yang lebih besar dan lebih panjang lagi. Cuma sebagai catatan untuk lantainya nggak terlalu rata karena di bagian sini ada turunan. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Yuk kita mau lihat ke bagian interior. Seperti biasa sebelum masuk kita mau lihat door trimnya dulu. Ini mungkin Kijang pertama yang make banyak plastik ya, karena sebelum-sebelum ini Kijang kapsul, Kijang kotak, itu kebanyakan door trimnya ini semuanya kayak dibalut dengan kain, di bagian bawah vinil. Dan untuk Kijang Innova ini dia semuanya memakai bahan plastik yang ada kainnya cuma di sebelah ini aja. Sandaran tangan juga plastik semua. Karena ini tipe V, lagi-lagi dia ada wood panel. Untuk
Handle dia sudah chrome, power window, ada speaker, cup holder, dan door pocket. Yuk kita masuk. Posisi mengemudi di depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Bisa kita lihat di sini tersisa 4 jari. 4 jari lebih dikit. 4 jari lah. 4 jari. Kemudian untuk bagian atas ini tersisa sekitar 2,5 sampai 3 jari. Menurut saya ini ukurannya masih kurang lebih ya sama yang Innova Reborn yang kita tes beberapa waktu yang lalu, tapi entah kenapa rasanya di sini kok lebih lega. Entah karena warna interior atau karena di depan sini nggak ada mejanya ya. Saya merasa kalau naik mobil ini seperti lebih lega aja. Coba teman-teman ada yang ngerasa sama kayak gitu nggak? Kalian bisa komen-komen di bawah. Untuk dudukan joknya ini nggak bisa kita bilang empuk, agak keras tapi nggak terlalu keras-keras banget. Dudukannya menopang paha dengan baik. Untuk bagian bawah kaki kita juga masih bisa masuk ke depan, masih cukup luas. Di tengah sini ada cup holder untuk yang tipe V only ya, masih ada tunnelingnya. Di belakang tempat duduk pengemudi dan penumpang depan ada tempat penyimpanan. Di bagian atas kita bisa lihat ini perubahan yang cukup besar yang terjadi di kijang. Kalau biasanya AC-nya di tengah sini, sekarang dia sudah tertanam di dalam plafon. Pengaturannya di sebelah tengah sini sudah ada lampunya. Kemudian hand grip model fix, kiri kanan ada hooknya. AC-nya sampai belakang ya, jadi nggak cuma seperti kijang-kijang kapsul di tengah aja, sampai belakang ada. Di belakang juga ada lampunya lagi. Untuk tipe V dia mendapat keistimewaan dengan adanya armrest di tengah ini. Untuk headrest ada dua, hanya ada dua adjustable. Joknya sendiri bisa maju mundur, kalian bisa lihat ini yang paling mundur dan yang ini yang paling maju. Untuk seat beltnya yang di tengah ini masih mendapatkan yang 2 titik, sedangkan yang di samping kiri kanan sudah mendapatkan yang 3 titik tapi tidak bisa diatur ketinggiannya. Oke, mungkin itu aja di bagian row baris kedua. Sekarang kita pengen lihat di row baris ketiga, tapi sebelumnya saya mau memajukan sedikit. Oke, mungkin kita sisakan 3 jari ya. Kita sisakan 3 jari, kita mau lihat yang di belakang itu sebesar apa. Yuk. Ya teman-teman, ini kabin row ketiga dari Kijang Innova generasi pertama. Apa aja yang kita dapat? Yang pasti ada lampu, ada AC, terus hand gripnya model fix. Ini yang saya suka, jendelanya masih ukurannya besar, enggak kayak yang Innova Xenix semakin kecil, apalagi yang untuk yang Reborn itu juga lebih mengecil, apalagi yang Xenix itu tambah kecil lagi. Jadi kita tidak terasa klaustrofobik di belakang. Di samping kiri kanan memang nggak ada soket apapun untuk ngecas handphone, tapi di sebelah kanan disediakan 2 cup holder, sebelah kiri ada 1 cup holder, tapi memang nggak ada armrest sama sekali. Oke. Posisi duduk kalian bisa lihat ini nggak terlalu menopang paha dengan baik, agak jongkok tapi ya nggak terlalu sampai parah-parah banget ya. Untuk jaraknya ini termasuk tidak ada ya, ini sudah nempel ke depan, tapi kaki kita masih bisa masuk ke bagian bawah jok row kedua. Untuk posisi sandarannya kalian bisa lihat ini sandaran yang tidak terlalu tegak tapi tidak terlalu rebah. Kepala saya udah nempel, jadi sudah nggak ada sisa lagi, sama seperti Innova Reborn. Dan ini sudah ada 2 headrest yang ukuran cukup besar, adjustable, dan masih bisa recline seperti ini yang paling rebah, dan ini yang nggak terlalu tegak tapi nggak terlalu rebah juga. Mungkin di belakang cuma itu aja karena ini keluaran yang pertama awal-awal, jadi yang row baris ketiga ini masih belum mendapatkan seat belt. Setahu saya atau seingat saya untuk yang tahun 2008 facelift yang pertama di bagian belakang sudah ditambahkan dengan seat belt 3 titik untuk 2 penumpang di baris ketiga. Oke, sekarang kita mau lihat bagian yang paling depan. Untuk door trim bagian depan masih sama, semua bahan plastik, yang ada kayaknya sebelah sini. Armrest juga masih berbahan plastik. Ada wood panel. Untuk power window yang all auto hanya sisi driver aja. Handle sudah chrome, sudah ada untuk power door lock, untuk window lock. Kemudian di bawah ada speaker, cup holder, door pocket. Di samping sini hanya untuk pengaturan spion aja, elektrik spion tapi belum retract, jadi masih model senggol. Kemudian ada pengaturan dimmer, dan ini untuk
penanda security alarm aja. Yuk kita masuk. Oke, karena panas kita nyalakan dulu. Surabaya meskipun sudah masuk musim hujan tapi tetap aja panasnya pol. Jadi untuk yang tipe V ini dia speedometernya beda ya, dia sudah Optitron. Jadi kalau misalkan mesin dimatikan dia bisa seperti kelihatan gelap, tidak ada apa-apanya. Tapi untuk speedometernya sendiri ini masih semua analog, masih teknologi konvensional, petunjuk-petunjuknya pun juga masih analog semua. Dan di speedometer hanya ada odo, trip A, trip B sudah kembali, itu aja, masih belum ada yang aneh-aneh. Dan kita baru sadar mobil ini meskipun usianya sudah cukup usur, ini tahun 2006 berarti sudah 17 tahun, tapi kilometernya masih low kilometer ya untuk mobil dalam tanda kutip mobil perang. Jadi mobil sehari-hari yang dipakai sehari-hari ini 143.000 kilometer, ini berarti setahun tidak sampai 10.000 loh. Wow, ini termasuk low kilometer ya. Untuk setirnya ini juga masih aslinya. Jadi yang tipe V ini dilapis kulit, yang di bawah itu semuanya poliuretan. Sebelah kanan untuk pengaturan lampu dan fog lamp sudah terintegrasi. Yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Pengaturan setirnya sendiri period correct, ini masih tilt aja, belum bisa teleskopik. Sudah ada kayu-kayuan dan seperti biasa kijang dashboardnya ini selalu mengutamakan durability, full plastik. Jadi meskipun mobil ini sudah mungkin sampai 10 tahun lagi kalau kalian rawat ya masih oke. Meskipun tidak kalian rawat pun dia masih tahan sih. Dan lagi-lagi karena ini tipe V, di bagian tengah ini ada information display, jadi seperti MID. Kalian bisa melihat average BBM, kemudian ada real time konsumsi BBM, ada kecepatan rata-rata, ada jam. Kemudian yang ini saya kurang tahu. Kemudian ada sisa jarak tempuh. Kemudian ada kompas. Wow, memang mobil-mobil zaman tahun ini ada suhu luar juga. Memang mobil-mobil di zaman tahun ini masih ada jam seperti ini ya. Mobil-mobil baru sudah nggak pakai seperti ini, sudah dijadikan satu di speedometer. Dan ini untuk head unitnya sendiri asli bawaan dari baru, double din. Sudah ada lampu hazard sini, ada rear defogger. Untuk AC-nya yang tipe V ini sudah digital, single zone. Pengaturannya juga lengkap, sudah ada kepala, kaki, front defroster. Kembali ke kepala lagi, sudah ada open close air, sudah auto juga. Dan yang saya suka dari kijang generasi ini, untuk AC di bagian tengah ini, bisa ditutup seperti ini. Jarang-jarang AC yang di bagian tengah ini bisa ditutup total seperti ini. Biasanya di mobil-mobil sekarang ini cuma bisa dialihkan aja arah semburannya. Kemudian masih ada asbak. Di bawah ini banyak tombol kosong, tapi sudah ada 12 volt socket. Kemudian ini untuk parking sensor, dan ini ada power outlet juga. Ada tempat penyimpanan terbuka 1, 2 cup holder. Transmisi matic yang model gate type, sudah ada shift lock-nya. Dan kemudian rem parkir masih model tarik seperti ini. Sudah ada armrest tapi ini bahannya keras. Ada tempat penyimpanan yang nggak cukup besar sih, dalamnya segini kira-kira, cukup lumayan lah. Untuk bagian samping kalian bisa lihat ini untuk tipe V, seat beltnya bisa diatur atau di adjust naik turun. Yang di bagian sopir nggak dapat hand grip, yang penumpang depan dapat. Untuk sun visor di atas ada 2, yang sebelah kiri sudah ada vanity mirror, yang sebelah kanan ini cuma dapat card holder. Dan lagi-lagi karena ini tipe V, di bagian tengah ini sudah dapat lampu yang model 2 seperti ini ya. Dan sudah ada tempat kacamata. Spiannya sendiri dia day night view biasa. Dan mobil ini karena masih keluaran awal, dia belum dilengkapi dengan airbag. Setahu saya yang keluaran awal yang dilengkapi dengan airbag itu yang 2700. Sedangkan untuk yang tipe V itu baru ada airbagnya kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009 ya. Mungkin teman-teman bisa bantu komen-komen di bawah. Di bagian samping sini kalian bisa lihat di pilar itu ada Twitter. Kemudian sudah ada glove box.
model dibuka ke atas seperti ini, dan ada tempat penyimpanan tertutup lagi tapi belum soft opening ya, nggak terlalu gede juga. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau coba test drive aja mobil ini. Kenapa sih mobil ini kok sampai sekarang ini masih banyak yang pakai, masih banyak yang suka, dan harganya pun kalau kita lihat masih sangat bertahan, terutama yang varian diesel ya. Kita langsung tes aja. Jadi ngomong-ngomong soal Kijang Innova Kijang Innova ini yang generasi pertama atau Kijang generasi kelima kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah generasinya tolong dikoreksi ya. Seingat saya ini generasi kelima, tapi kalau Innova dia generasi pertama. Jadi mobil ini sudah nggak sama kayak Kijang-Kijang zaman dulu yang tahan banting, yang bisa dibuat untuk mobil kerja. Sekarang pure jadi mobil penumpang karena untuk suspensinya sudah dirubah, yang bagian belakang sudah menggunakan per keong, sudah nggak per daun seperti Kijang kapsul dan yang lebih tua-tua lagi. Jadi untuk naikannya sendiri ini sudah beda ya. Kalau Kijang kapsul mungkin kalian naik Kijang dulu, oh ya bener namanya Kijang soalnya naikannya lompat-lompat. Kalau di generasi ini kalian nggak bisa bilang, ini lebih empuk daripada yang Kijang kapsul dan generasi yang lebih tua lainnya. Ngomong-ngomong soal Kijang Innova ini, saya juga pernah punya pengalaman memakai Kijang Innova diesel, tapi yang tipe G yang saya pakai. Saya suka karena mobilnya ini tahan banting. Selama saya pakai itu tidak pernah ada kerusakan sama sekali. Cukup kalian servis rutin itu aja, paling penggantian part-part seperti fan belt yang perlu-perlu aja, yang karet-karet atau busi ya, kayak gitu-gitu aja sih. Yang lain-lainnya itu nggak pernah rusak sama sekali. Itu mungkin sebabnya sampai saat ini kita bisa lihat mobil ini itu masih banyak banget yang pakai ya, bahkan dijadikan mobil sehari-hari. Terus saya sukanya lagi untuk yang diesel, terutama yang Matic itu. Kalau kalian bawa ke pegunungan, memang tenaganya nggak terlalu besar, hanya 102 horsepower. Memang kalau dibuat lari di tol itu kalian kerasa sih mobilnya ini seperti nggak terlalu bisa lari, terutama di putaran atas. Tapi kalau kalian bawa seperti ke pegunungan, itu kalian bisa tersenyum lebar karena tenaganya itu mumpuni banget. Saya pernah pakai itu pergi ke Batu, ke Trawas, ke Tretes. Itu saya cukup mindahkan transmisi dari D ke 3 aja, nggak pernah turun dari itu, dan tenaganya sudah lebih dari cukup. Nah, untuk posisi mengemudi ini memang bukan yang terbaik ya. Masih banyak mobil bahkan yang kelasnya di bawah ini yang posisi mengemudinya lebih baik. Jadi ini posisi mengemudinya untuk tipe V ini bisa kalian atur tinggi rendahnya aja. Semua pengaturannya manual. Jadi sudah bisa reclining, maju mundur. Untuk tinggi rendahnya ini model putar, dan yang bisa diatur tinggi rendahnya cuma yang model V. Ini posisi duduknya masih terasa tinggi. Untuk dudukannya juga keras. Ini nggak terlalu, side supportnya nggak terlalu menopang dengan baik. Untuk yang punggung, side supportnya cukup oke, tapi bagian punggungnya ini cukup rata ya. Jadi dulu saya waktu punya itu cukup sering merasa capek di bagian punggung, tapi tiap orang beda-beda karena saya ada masalah sedikit dengan punggung. Jadi kalau mobil yang lumbar supportnya itu terlalu rata, jadi cepat capek. Seperti kebanyakan mobil di zamannya, ini masih belum ada teleskopik. Teleskopik waktu itu masih menjadi barang mewah ya. Jadi mobil-mobil yang mahal-mahal yang dapat teleskopik ini jadi membuat posisi duduknya kurang ergonomis. Kalau kakinya pas, ini tangannya seperti ini, kejauhan. Tapi kalau tangannya pas, kakinya terlalu dekat. Jadi ya kompromi lah. Untuk setirnya ini kok saya merasa lebih berat daripada yang Kijang kapsul ya, padahal sama-sama masih hidrolik power steering, belum yang elektrik. Mungkin teman-teman bisa komen-komen juga, karena saya juga pernah punya Kijang kapsul dan saya rasa kok lebih ringanan yang Kijang kapsul ya untuk setirnya. Suspensi, gimana rasa suspensinya? Untuk suspensinya yang pasti ini lebih empuk daripada Kijang kapsul dan sekawan-kawannya, karena ini sudah menggunakan per keong. Tapi ini nggak seempuk Innova Reborn. Saya nggak tahu sih kenapa Innova Reborn itu empuk banget. Jadi untuk handling saya lebih suka ini sih. Ini lebih pas rasanya. Untuk
di jalan yang berkelok-kelok itu nggak selimbung Innova Reborn. Nah, ini ada polisi tidur. Kita bakal coba rasanya seperti apa. Nah, dia nggak terlalu empuk, tapi juga kalau dibilang keras-keras banget juga nggak bisa. Dan dia reboundnya itu bagus sih, cuma satu kali. Nah, cuma satu kali mantul aja, nggak kayak Innova Reborn yang mantul-mantul. Itu kadang buat yang nggak biasa naik mobil itu lebih cepat mual ya. Yang sering naik mobil aja kadang-kadang kalau duduk di paling belakang itu aja, kalau naik Reborn itu agak mual sih. Saya lebih suka bandingannya Innova yang ini. Tapi untuk posisi mengemudi itu lebih enak yang Innova Reborn menurut saya. Untuk visibilitas kalian bisa lihat kacanya gede-gede, tapi yang mengganggu ini pilar A yang ada di depan ini. Ini blind spotnya, tidak tahu ini sama yang Innova Reborn. Ini blind spotnya besar banget untuk di bagian samping. Jadi kalian hati-hati aja, karena mungkin kacanya itu terlalu kecil ya. Jadi rasanya kalau dia dari samping ini tebel banget sih. Bener-bener kalian kalau punya Innova ini dan Innova Reborn, kalau ada persimpangan kalian hati-hati karena blind spot di sebelah sini besar. Kalau visibilitas depan, belakang, samping semua tidak ada masalah karena kacanya besar-besar. Oke, ada jalan lurus, kita mau coba tarikannya seperti apa, kita becek aja langsung. Iya, seperti yang sudah bisa diduga, karena mobil ini mesinnya masih standar juga, 102 HP, torsinya 260 Nm. Biasa mobil yang torsinya tinggi dan horsepowernya rendah itu kalau diajak lari itu nggak bisa jambak, terutama di putaran atas. Sesuai ekspektasi, jadi mobil ini untuk larinya B aja. Untuk handling gimana? Yuk kita coba. Di depan ada jalanan kosong, cukup lurus seperti biasa, 40 km per jam. Kita siksakin dikit. Oke. Karena ini masih menggunakan leather frame atau sasis tangga, kita nggak bisa berharap banyak. Limbung banget. Tapi saya rasa ini limbungnya nggak selimbung Innova Reborn ya. Teman-teman coba komen-komen di bawah, bener atau nggak seperti ini. Tapi yang saya rasakan memang mobil ini limbung, tapi tidak selimbung Innova Reborn. Kekedapan kabin, ya mobil di tahun segini ya period correct. Untuk suara mesin aja ini masuk meskipun dalam kondisi idle. Terus untuk getaran mesin ini juga masih cukup terasa ya, terutama saat idle. Kalau sudah jalan seperti ini mungkin masih ada kerasa sedikit di setir aja sih, masih ada kerasa. Terus untuk setirnya sendiri ini rasanya hambar juga sih ya, kurang feedback ya menurut saya. Jadi kalau untuk mengemudi, kalian kalau suka nyetir, ini bukan mobil yang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian suka bawa keluarga, ini saya bilang ini mobil yang cocok buat kalian. Memang rasa nyetirnya biasa aja, tapi untuk kapasitas penumpang, kapasitas untuk bagasi itu semuanya oke, semua bisa tercukupi. Saya beberapa kali bawa keluarga ber-6 kalau nggak 7, saya lupa. Itu semuanya bisa tertampung dengan baik, nggak ada yang kesempitan juga. Barang-barang juga bisa tertampung dengan baik. Mungkin teman-teman yang punya cerita bawa keluarga keluar kota atau merawat Innova diesel atau yang bensin atau yang 2.7, kalian bisa komen-komen di bawah gimana pengalaman kalian, terus gimana rasanya merawat mobil ini, bagaimana harga spare partnya. Soalnya saya terus terang nggak pernah ganti, sampai mobilnya dijual saya nggak pernah ganti spare part yang sampai gimana sih. Paling perawatan biasa, ganti fan belt, servis rutin, cuma gitu-gitu aja sih. Mungkin kalian bisa komen-komen di bawah. Dan banyak dari teman-teman yang punya Innova yang dimodif itu bilang kalau transmisi maticnya ini bandel dan mesinnya ini juga lebih bandel dibandingkan dengan Innova yang GD. Bener atau enggak, kalian bisa komen-komen di bawah.
Untuk road noise teman-teman, ini terus terang karena jalannya agak mulus, jadi kita kurang bisa merasakan road noise-nya. Plus karena ini suara mesinnya masuk dan diesel, jadi untuk road noise ini kita terus terang kurang bisa merasakan. Tapi kalau sepengalaman saya dulu punya, itu road noise-nya cukup baik sih. Suara aspal itu teredam cukup baik. Untuk suara dari samping-samping ya masih masuk lah, karena ya tahu sendirilah bodinya Kijang seperti apa ya. Jadi untuk suara-suara motor itu masih masuk. Terus gimana rasanya mobil ini kalau dibawa ke jalan sempit? Tadi saya sudah coba, masih gampang ngukur kiri kanannya karena visibilitasnya luas. Yang susah ya cuma ngukur yang bagian serong ini aja. Itu aja sih. Selebihnya oke. Mobil ini cocok buat kalian yang pengen mobil yang nggak ribet, tahan banting, muat banyak. Harga spare partnya juga seharusnya cukup murah karena mobil ini populasinya banyak. Tapi memang konsekuensinya minim fitur. Bahkan untuk fitur seperti mobil yang kita pakai ini sudah yang tipe tertinggi. Ini steering switch saat ini belum ada ya, steering switch masih kosong. Jadi untuk yang tahun-tahun segini itu steering switch hanya ada di Innova yang 2.7, airbag juga yang 2.7. Tapi untuk facelift berikutnya dan improvement yang ke depan itu perlahan-lahan ditambahkan airbag dan ABS. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau coba lanjut ngerasain mobil ini. Oke teman-teman, itu tadi kebersamaan singkat kita dengan Toyota Kijang Innova generasi yang pertama. Bagaimana menurut teman-teman mengenai mobil ini? Apakah di tahun 2023 ini atau menjelang 2024, apakah mobil ini masih layak dilirik atau dipinang sebagai mobil keluarga atau mobil sehari-hari? Kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih untuk Koko HH yang sudah meminjamkan mobilnya untuk boleh kita review. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.